Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Misbah dari PVTMA Reguler 1A. Ingin menerangkan tentang materi tentang sistem manajemen K3. 7 sistem manajemen K3 di Indonesia. Yang pertama, sistem manajemen K3 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012. Sebelum ada SMK3, peraturan pemerintah 50 tahun 2012, kita mengenal adanya peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 5 tahun 1996 yang berlaku. Ketika Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan diberlakukan, pemerintah menganggap perlu untuk membuat peraturan pelaksana amanat terkait dengan SMK3, maka dibuatlah PP 50 tahun 2012 ini. SMK3 berdasarkan PP 50 tahun 2012 merupakan SMK3 yang paling luas cakupannya karena diimplementasikan oleh banyak perusahaan dari lintas sektor. Untuk memenuhi SMK3 ini, perusahaan harus memenuhi persyaratan dari 166 total kriteria yang diminta. Dalam audit sertifikasi SMK3 dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 dengan kategori sebagai berikut. Tingkat awal dengan pemenuhan terhadap 64 kriteria audit SMK3, tingkat transisi dengan pemenuhan terhadap 122 kriteria audit SMK3, tingkat lanjutan dengan pemenuhan terhadap 166 kriteria audit SMK3. Yang kedua, sistem manajemen K3 pertambangan. Sistem manajemen K3 pertambangan diatur pada peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 38 tahun 2004 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan mineral dan batu bara. SMKP ini memiliki lampiran yang serupa. Pedoman penerapan SMKP terdiri dari 7 elemen yang meliputi kebijakan, perencanaan, organisasi dan personel, implementasi, evaluasi tindak lanjutan, dokumentasi, dan tinjauan manajemen. Untuk penilaian dari SMKP, auditor akan memberikan pembobotan untuk setiap kegiatan di masing-masing elemen. Total pembobotan maksimum yang dapat diraih oleh perusahaan adalah 1000. Tingkat pencapaian dalam audit SMKP akan dikelompokkan dalam tingkatan emas, perak, perunggu, dan paling rendah adalah surat keterangan audit. Yang ketiga, sistem manajemen K3 rumah sakit. Sistem manajemen K3 rumah sakit diatur dalam Permenkes tahun nomor 66 tahun 2016 tentang keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit dan Permenkes nomor 432 tahun 2007 tentang pedoman keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit. Sistem manajemen K3 rumah sakit menurut Permenkes nomor 66 tahun 2016 adalah bagian dari manajemen rumah sakit secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan aktivitas proses kerja di rumah sakit, guna terciptanya lingkungan kerja yang sehat, selamat, aman, dan nyaman bagi sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit. Dalam Permenkes 66 tahun 2016 juga disebutkan tentang 5 prinsip SMK3. Sistem manajemen K3 sesuai dengan peraturan pemerintah 50 tahun 2012 tentang SMK3. 5 prinsip tersebut adalah kebijakan, perencanaan, implementasi, monitoring, evaluasi, tindak lanjutan atau perbaikan berkelanjutan. Dalam SENARS, Sistem Nasional Akreditasi Rumah Sakit 2017, kelompok standar manajemen rumah sakit menyebutkan bab mengenai manajemen fasilitas dan keselamatan atau dikenal dengan MFK. Di dalam MFK terdapat 24 standar dan 104 penilaian yang dapat dikelompokkan ke dalam 6 bidang, yaitu keselamatan dan keamanan, bahan berbahaya dan beracun serta limbahnya, manajemen penanggulangan bencana, sistem proteksi kebakaran, peralatan medis, sistem penunjang.
Yang keempat yaitu sistem manajemen K3 konstruksi. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2014 telah mengatur tentang pedoman sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi bidang pekerjaan umum. Peraturan ini disempurnakan dengan Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 PRT M 2014 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi bidang pekerjaan umum. SMK 3 konstruksi bidang PU meliputi kebijakan K3, perencanaan K3, pengendalian operasional, pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3, dan tinjauan ulang kinerja K3. SMK 3 konstruksi bidang PU sebagaimana yang dimaksud pada diterapkan pada tahapan sebagai berikut. Tahap prakonstruksi rancangan konseptual meliputi studi kelayakan atau feasibility study, survei dan investigasi. Detailed engineering design, dokumen pemilihan penyediaan barang atau jasa. Tahap pemilihan penyediaan barang atau jasa, tahap pelaksanaan konstruksi, dan tahap penyerahan hasil akhir pekerjaan. Yang kelima, sistem manajemen K3 perkeretaapian. Sistem manajemen keselamatan perkeretaapian yang selanjutnya disingkat SMKP adalah bagian dari sistem manajemen penyelenggara perkeretaapian secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan keselamatan perkeretaapian. SMK 3 perkeretaapian diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian. Setiap penyelenggara perkeretaapian wajib menyusun, menerapkan, dan menyampaikan laporan penerapan SMKP atau SMK 3 perkeretaapian meliputi penetapan kebijakan keselamatan perkeretaapian, perencanaan keselamatan perkeretaapian, pelaksanaan rencana keselamatan perkeretaapian, pemantauan dan evaluasi kinerja keselamatan perkeretaapian, dan peninjauan dan peningkatan kinerja SMKP. SMK 3 perkeretaapian memiliki total 229 kriteria. Hal ini lebih banyak daripada kriteria SMKP Peraturan Pemerintah 50 Tahun 2012 yang berjumlah 166 kriteria. SMK 3 perkeretaapian ini memiliki 3 tingkat penilaian, yaitu awal, transisi, dan lanjutan. Yang keenam, sistem manajemen K3 perusahaan angkutan umum. Sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum adalah bagian dari manajemen perusahaan yang berupa suatu tata kelola keselamatan yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum secara komprehensif dan terkoordinasi dalam rangka mewujudkan keselamatan dan mengelola risiko kecelakaan. SMK 3 perusahaan angkutan umum diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum. Sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum meliputi komitmen dan kebijaksanaan, pengorganisasian, manajemen bahaya dan risiko, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor, dokumentasi dan data, peningkatan kompetensi dan pelatihan, tanggap darurat, pelaporan kecelakaan internal, monitoring dan evaluasi, dan pengukuran kinerja. Yang terakhir yaitu sistem manajemen keselamatan penerbangan. Sistem manajemen keselamatan penerbangan diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 19 atau Civil Aviation Safety Regulation Part 19 tentang sistem manajemen keselamatan safety management system. Peraturan ini mayoritas menggunakan bahasa Inggris, bisa jadi agar para penyedia jasa penerbangan sivil yang banyak dari dunia internasional agar
lebih memahami peraturan tersebut.